Oke baik, sebelum saya mulai penjelasan saya, perkenalkan nama saya Fajar Rafa Suleman, nomor induk mahasiswa 19.704/1004, kelas PTPA angkatan 2019. Saya akan menjelaskan konsep dasar mekanika fluida, di mana mekanika fluida terdiri dari dua kata, yaitu mekanika dan fluida. Di mana mekanika adalah cabang ilmu yang menelaah hal-hal yang berkaitan dengan gaya dan gerakan, dan fluida adalah zat yang berada dalam keadaan cair dan gas. Di mana zat cair ini adalah zat yang untuk jumlah massa tertentu akan memiliki volume tertentu yang tidak tergantung pada bentuk benda di mana zat cair tersebut ditempatkan. Untuk mengukur volume zat cair biasanya dilakukan dengan mengukur volume kontainer di mana zat cair itu berada. Namun volume yang sebenarnya hanyalah sesuai jumlah yang mengisi kontainer tersebut. Jika volumenya lebih kecil dari kontainer, maka akan terbentuk permukaan bebas, misalnya pada danau dan tandon yang tidak terisi penuh. Sebaliknya, gas dengan jumlah massa tertentu bisa memiliki volume yang bervariasi sesuai dengan wadah di mana gas itu berada. Jika digabung dari dua kata tersebut, didapatkan definisi mekanika fluida, yaitu cabang ilmu yang menelaah gaya dan gerakan yang terjadi dalam fluida. Adapun studi mekanika fluida di sini memiliki kemiripan dengan bidang mekanika yang lainnya. Contoh misalnya mekanika material padat dan mekanika dalam ilmu fisika. Di hukum Newton 2, hukum konservasi massa dan hukum termodinamika 1 dan 2 juga digunakan dalam mekanika fluida dan juga termasuk dalam studi mekanika kontinum. Mekanika kontinum adalah studi fisik dari materi kontinu yang terdiri dari mekanika fluida dan mekanika material padat. Di sini studi mengenai materi yang memiliki karakteristik mendua antara fluida dan material padat disebut rheologi. Material yang demikian hanya bisa mengalir jika tegangan geser mencapai nilai kritis untuk material tersebut, misalnya pasta gigi dan bahan dempul. Mekanika fluida secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Di mana fluida statis adalah fluida dalam keadaan diam atau fluida bergerak yang tidak terjadi atau diasumsikan tidak terjadi perbedaan kecepatan relatif antara lapisan-lapisan geser dalam fluida tersebut. Pada fluida statis, nilai tekanan sama dalam semua arah. Sedangkan fluida dinamis adalah fluida yang bisa bergerak, memiliki kecepatan yang konstan terhadap waktu dan tidak mengalami perubahan volume, tidak kental, tidak turbulen, dan tidak mengalami putaran-putaran. Dan juga ada pun ruang lingkup mekanika fluida. Di bumi ini terdapat 75% tertutup oleh air dan 100% tertutup oleh udara. Oleh karena itu, ruang lingkup mekanika fluida sangat luas dan menyentuh hampir seluruh segi kehidupan manusia. Ilmu cuaca, oceanography, physics, dan hidrologi bersangkutan dengan aliran-aliran secara alami, seperti juga halnya dengan penelaan media atas pernafasan dan peredaran darah. Semua masalah transportasi yang terkait dengan gerak fluida dengan cabang-cabang khusus yang telah maju dalam aerodinamika, pesawat udara dan roket, dan dalam hidrodinamika, bahari, kapal, dan kapal selam. Di dalam bidang energi, hampir seluruh energi elektrik kita dibangkitkan dengan aliran air PLTA atau aliran uap, yaitu PLTU, yang memutar turbin. Semua masalah pembakaran yang melibatkan gerak fluida seperti juga masalah-masalah pengairan banjir, penyediaan air, pembuangan limbah, gerak umban atau proyektif, dan pembangunan jalur minyak dan gas. Oke, selanjutnya saya akan membahas mekanika fluida yang berkaitan dengan bidang pertanian, yaitu di bidang pertanian memiliki pengairan. Pengairan dalam pertanian menggunakan pompa untuk mendistribusikan air. Pompa merupakan mekanisme yang penerapannya menggunakan asas momentum atau persamaan penerapan hukum Newton. Terlihat dari cara kerja impeller pompa sentrifugal. Pompa sentrifugal adalah alat yang digunakan untuk menambah energi kepada fluida tersebut dengan memutar fluida terhadap arah yang melingkar. Gaya yang mengakibatkan suatu objek
terlempar keluar dalam gerak yang melingkar disebut gaya sentrifugal. Bagian pompa yang mutar fluida disebut dengan impeller. Fluida cair mengalir melalui inlet pompa dan masuk ke dalam titik pusat impeller. Selanjutnya, impeller akan menggerakkan fluida tersebut dalam gerak yang melingkar. Fluida cair akan didorong dari titik pusat impeller menuju bagian terluar dari bibi impeller. Semakin cepat impeller berputar, maka akan semakin cepat juga fluida cair akan keluar. Impeller tersusun dari rangkaian yang anas atau blende yang berfungsi mengerahkan aliran fluida gaya sentrifugal, mendorong fluida cair menjauhi titik pusat impeller. Selanjutnya, fluida cair akan memasukkan rumah pompa ketika terlempar keluar dari impeller. Ketika fluida cair memasuki rumah pompa, maka kecepatannya akan berkurang. Hal ini mengakibatkan naiknya tekanan fluida cair. Pada gaya sentrifugal, mengakibatkan fluida cair akan menjauhi titik pusat impeller. Daerah bertekanan rendah akan terbentuk di tengah pusat impeller. Selanjutnya, fluida cair akan memasuki dari sistem masuk ke dalam impeller. Pada pompa sentrifugal, fluida cair akan digerakkan oleh gaya sentrifugal. Dan itulah penjelasan saya mengenai konsep dasar mekanika fluida dan keterikatannya dengan bidang pertanian. Jika ada kekurangan perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.